yang kami hormati Ketua Tim pada bidang penyelenggaraan haji dan umroh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Bapak Haji Edi Susilo SKOM MM. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkenan dan ridhonya di hari yang أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وعلى محمد. يا ربي صل وسلم على النبي خير الأنام. زرنا مكة وإلى زمزم
wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat anggota Komisi 8 DPR RI, Ibu kita yang cantik, Ibu Ina Amania, cantik dan energi, yang kita hormati bersama Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, Bapak Dr. Haji Khairani Hidayat Besari MM, yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Kabar Kesra Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, dan yang teristimewa tamu kita juga dari Kantor Wilayah Provinsi Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Bapak Edi Susilo, yang nanti insya Allah akan membimbing panjenengan pada manasik haji massal tahap pertama tahun 2025. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita akhirnya bisa bersilaturahmi. Hari yang ditunggu-tunggu oleh seluruh jamaah haji Kabupaten Banyuwangi tahun 2025. Hari dimana awal dimulainya bimbingan manasik massal yang akan berlanjut nanti dengan bimbingan manasik di tingkat kabupaten kecamatan yang nanti terbagi pada 17 titik di seluruh Kabupaten Banyuwangi. Izin melaporkan Ibu Komisi 8 dan Bapak Kepala Kantor beserta seluruh jamaah yang hadir, tahun ini tahun 2025 atau 1446 Hijriah, jumlah jamaah haji Kabupaten Banyuwangi yang urut porsi atau memang porsi berangkat di tahun ini ada 1031 jamaah. Kemudian ada juga porsi lansia. Tahun ini alhamdulillah kita mendapat porsi lansia sebanyak 75 jamaah haji, dan penggabungan yang kemarin sudah ditutup di pertengahan atau setelah tahap 1 yaitu sebanyak 101 orang. Di samping jumlah ini masih ada 349 jemaah haji cadangan. Jemaah haji cadangan ini nanti baru diketahui apakah mereka akan lolos menjadi jemaah haji tahun 2025 ataukah mereka akan masuk porsi jemaah haji tahun 2026 setelah pelunasan tahap 2 berakhir. Jadwalnya insya Allah diadakan 17 April jika tidak ada perubahan, penutupan pelunasan tahap 2 akan berakhir. Nah, hari ini kita di tanggal 15 April memang sudah harus memulai manasik pertama, maka kami bisa menghadirkan dengan sesuai dengan jumlah jemaah yang sudah melunasi, terutama jemaah yang berporsi, jemaah lansia, dan jemaah penggabungan. Untuk cadangan nanti mungkin akan diikutkan satu di manasik KUA kalau memang mereka masuk pada kuota tahun ini, dan juga bisa mengikuti manasik yang tahap 2. Sampai hari ini Ibu dan Bapak dapat kami laporkan bahwa pelunasan tahap 1 kemarin jamaah haji Kabupaten Banyuwangi yang porsi melunasi sebanyak 887 jemaah haji. Kemudian ada di pelunasan tahap 2 termasuk penggabungan, termasuk yang gagal sistem di tahap awal itu sebanyak 323 jamaah. Artinya proses ini masih terus berjalan. 2 hari ke depan merupakan hari-hari krusial, tanggal 16, tanggal 17 hari terakhir pelunasan tahap kedua. Setelah itu baru nanti kita menunggu berapa jumlah jemaah cadangan Banyuwangi yang bisa masuk pada kuota haji tahun 2025. Mohon dukungan kepada panjenengan semua. Alhamdulillah siang hari ini Ibu Komisi 8 berkesempatan hadir menyapa panjenengan semua. Ini kesempatan yang langka dan luar biasa karena beliaulah yang memang mengawal dan memperjuangkan di Komisi 8 itu menggodok persoalan-persoalan keagamaan termasuk mungkin perjalanan haji. Terima kasih banyak kepada Ibu. Semoga ke depan perjalanan haji, proses haji mulai dari awal pembukaan pelunasan sampai nanti jamaah haji Banyuwangi
kembali lagi ke Indonesia atau ke tanah air dalam kondisi sehat, selamat, dimurahkan rezeki dan menjadi haji yang mabrur dan mabrur. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika dalam rangkaian acara ini mulai awal sampai akhir nanti ada hal yang kurang berkenan di hati panjenengan semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara bersyukur dari ibu bapak: satu, menjaga kesehatan dan juga bisa bekerja kelompok karena haji ini tidak perseorangan. Penambahan kuota petugas haji ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan memastikan bahwa jamaah haji Indonesia khususnya lansia mendapatkan pendampingan yang memadai selama menjalankan ibadah haji. Ibu-ibu yang ada di sini, tamu-tamu Allah, tidak kesulitan. Insya Allah Anda yang menjadi petugas juga ada pahala yang berlipat ganda dan dinilai. Selalu menjaga kekompakan dan kebersamaan, baik selama masih dalam proses persiapan maupun setelah di tanah suci Mekah hingga tiba kembali ke Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Indonesia. Ibu-ibu, saya berdoa untuk para jemaah semoga disehatkan badannya, dilancarkan dalam perjalanannya di tanah suci, berangkat dan kembali ke tanah air dengan haji yang mabrur. Haji Indonesia. Haji Indonesia. Haji Indonesia. Mabrur. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati bersama-sama Ibu Ina Mania, anggota Komisi 8 DPR RI, petugas kesehatan. Sekarang hanya satu per dokter seperti itu. Biasanya 3, 1 dokter, 2 tenaga medis. Sekarang karena efisiensi ya, hanya ada 1 petugas kesehatan, 1 dokter. Dan saya secara pribadi dan insya Allah juga menjadi doa bersama, ingin Anda bahwa jamaah haji akan sehat semua. Apa buktinya? Allah mengurangi petugas kesehatan, kan berarti akan disehatkan semua. Jadi nggak usah susah ya. Petugas kesehatannya berkurang, nanti kalau ada sakit kita balik logikanya. Ini berarti Allah sudah siap-siap ingin menyehatkan seluruh jamaah haji terkhusus Banyuwangi. Bapak Ibu, pertama kami aturkan selamat datang dalam permulaan rangkaian manasik haji yang akan dilaksanakan baik secara massal seperti ini ataupun nanti di kecamatan masing-masing. Jadi sejak tanggal 21 nanti Bapak Ibu jamaah haji semuanya akan mendapatkan bimbingan manasik haji di lokasi kecamatan masing-masing. Ada yang digabung 2 kecamatan jadi 1 karena jamaahnya sedikit. Mohon diikuti dengan seksama, ya. Karena apa yang disampaikan oleh para pemateri termasuk sekarang ini adalah bekal panjenengan semua untuk nanti di tanah suci. Doa saya dan doa kita semua, mudah-mudahan panjenengan menjadi jamaah haji yang mandiri dan mabrur. Mandiri dalam artian dimanapun tidak bingung. Di Mina pun yang katanya sama ini alhamdulillah tidak bingung. Dan pulang ke bawah haji yang mabrur. Bapak Ibu, pertama nih kami aturkan terima kasih kepada panitia. Bapak Ibu,
Pertama nih, kami aturkan terima kasih kepada panitia yang sudah melaksanakan acara ini dengan alhamdulillah hampir menjadi sempurna, karena tidak ada yang sempurna di dunia ini, bisa dilaksanakan di hall hotel yang mewah ini. Bapak Ibu jamaah tertib semua, yang mudah-mudahan ini nanti merupakan tanda dari Allah bahwa panjenengan semua tertib sampai pulang lagi ke Indonesia. Katanya orang Madura, orang Madura ya. Mangkat Bungkol, Palembang. Artinya budal mungkul mulai tidak kurang suatu apa, atau bahkan mudah-mudahan budal mungkul mulai lebih unggul lagi karena sehat dan sehat. Bapak Ibu, saya juga berterima kasih kepada Dinas Kesehatan yang selama ini telah bekerjasama dengan sangat baik bersama kami memberikan layanan-layanan kesehatan kepada jemaah, sehingga sampailah Bapak Ibu semua di titik ini. Jadi tidak lepas dari pelayanan Dinas Kesehatan yang sangat baik, dan mudah-mudahan ini menjadi ibadah Bapak Ibu dari Dinas Kesehatan kepada Allah SWT. Seluruh teman-teman di Dinas Kesehatan yang belum berangkat haji, mudah-mudahan segera berangkat. Yang sudah berangkat, mudah-mudahan berangkat lagi. Juga saya berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini Bapak Kabal Kesra, Pak Yusri, terima kasih banyak atas pelayanannya, dan alhamdulillah beliau memastikan untuk layanan transportasi dan akomodasi jamaah haji dari Banyuwangi ke embarkasi Surabaya, ke asrama haji, tidak terkena efek efisiensi. Ulangan beliau. Jadi bisnya tetap, bahkan insya Allah lebih bagus daripada tahun yang lalu. Konsumsi juga tetap, bahkan insya Allah lebih enak daripada tahun yang lalu. Jadi merupakan ini rasa kebanggaan kita mempunyai bupati, ibu-ibu dan Kabal Kesra Pak Yusri, luar biasa. Mudah-mudahan beliau juga selalu dijaga oleh Allah SWT. Bapak Ibu, pesan saya singkat-singkat mawon, karena tadi sudah banyak yang disampaikan oleh Bina. Yang pertama, jenengan semua Bapak Ibu adalah calon tamu Allah, atau boleh dikatakan sudah jadi tamu Allah tapi masih persiapan berangkat. Tamu yang baik adalah tamu yang menjaga tata krama. Tamu yang baik adalah tamu yang bisa menjaga perasaan tuan rumah. Apabila panjenengan menjadi tamu yang baik, maka tuan rumah juga akan memperlakukan panjenengan dengan baik. Rasulullah bersabda demikian, hadisnya agak panjang sedikit. Al-Hujjaj wal Umar wafdullah. Orang haji dan orang umroh itu adalah tamu dan menjadi tanggungan Allah. Fasilitasnya apa kata Rasulullah? Pertama, yu'tihim masa, apapun yang diminta pasti dikasih. Wa yastajibu lahum ma da'u, apapun yang dijadikan doa pasti dikabulkan. Wa yukhalifu lahum ma anfaqu, dan pasti akan diganti apapun yang dikeluarkan, apapun yang dinafkahkan, atau apapun yang jadi biaya. Bapak Ibu tidak usah khawatir. Datang haji semuanya pasti nambah kaya. Amin. Asal bekerja. Jangan sampai datang dari haji kemudian tidak bekerja lalu ya Allah nggak diganti-ganti ya. Apalagi ada jamaah haji begitu datang dari tanah suci nggak sholat. Oh nggak sholat, saya masih banyak sih saya. Sholat satu kali di Masjidil Haram itu sama dengan 100.000 kali sholat.
jenengan sehat terus, harus itu. Dan jangan pernah kemudian saya sudah sehat, nanti sampai tanah suci pasti sehat. Jangan. Karena seringkali Allah Subhanahu wa taala justru menunjukkan kekuasaannya kepada orang yang mencoba-coba penantang diri. Jaga kesehatan dan tetap berharap tetap sehat. Jangan sampai saya pasti sehat di sana. Awas. Jangan. Kemudian yang kedua, ini yang lebih penting, jaga hati Bapak Ibu. Mulai sekarang hilangkan husnudzon. Hilangkan suudzon. Alhamdulillah berarti nggak ngantuk. Hilangkan iri dan dengki. Hilangkan rasa benci. Hilangkan rasa takabur. Tawadhu pokoknya di sini. Karena saya mengamati dalam setiap tahun haji itu kan pasti ada dua cerita dari jamaah haji. Ada cerita yang enak dan ada cerita yang tidak. Dan kesimpulan saya dari berbagai kisah yang sudah disampaikan oleh jamaah haji, kesimpulan saya satu: semakin tawadhu, semakin pasrah kepada Allah, semakin lancar. Amin. Bicara hanya amin disangka. Ibu-ibu yang biasanya ngomel 1 hari 3 kali kayak orang minum obat, mulai hari ini kurangi 2 menjadi 1 kali. Pak, saya kalau ngomel pada suami itu sakit perut Pak misalnya, tahan dulu, tahan. Bapak-bapak yang biasanya marah sama istri 1 hari 3 kali juga tahan. Yang biasanya gak nyompo sama tonggo sekarang ya boleh berbaik-baik lah. Karena tetangga kita macam-macam. Ada tetangga yang kita senang, mereka yang senang. Kita susah, mereka yang susah. Ada tetangga yang aneh-aneh juga. Kita beli emek, mereka beli paramek. Kata musik, lihat kita senang, mereka senang gitu. Terus hal seperti ini kita hilangkan dulu. Kita selesaikan dulu hati kita di sini sehingga nanti berangkat ke tanah suci memang betul-betul dalam keadaan ikhlas, tidak ada tanggungan iri dengki benci kepada siapapun. Insya Allah dijamin lancar selamat malam. Kemudian yang kedua, pesan saya, ikuti aturan apapun yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Pemerintah sudah mengatur aturan sedemikian rupa demi kelancaran dan keselamatan panjenengan. Jangan dilanggar. Pelanggaran apapun nanti khawatir akan ada efek negatif. Yang ketiga, yang terakhir ini, setelah ini akan dilanjutkan dengan pemateri dari Kadri, Pak Edi Susilo. Yang ketiga, pesan saya, program apapun dalam manasik haji, dalam program bimbingan manasik haji yang sudah ditetapkan, mohon diikuti. Nanti kita akan ketemu lagi di kecamatan. Jadi nanti saya akan keliling memberikan bimbingan haji pada panjenengan semua dengan dinas kesehatan, dan nanti juga akan ada perkenalan dengan ketua kloter. Ini hadir semua nih. Ketua kloter yang pertama ini Pak Kasih Haji langsung Bapak Ibu. Mohon berdiri Pak Haji. Nah, ya nanti yang akan dipimpin kloter, nggak tahu kloter berapa karena kloternya masih belum ditentukan. Kemudian ketua kloter yang kedua Pak Haji Dimyati. Pak Kasih memang mohon berdiri menghadap ke jamaah. Nah ini Bapak Ibu. Lalu ketua kloter yang ketiga Pak Abdul Wahid hadir. Pak Abdul Wahid masih toilet. Oke, setelah lagi masih di ruang transit. Juga ada pembimbing haji, Bapak Ibu, pembimbing ibadah haji panjenengan. Yang pertama Bapak Haji Fatur Rahman. Nah ini yang bermanfaat.
Pak Wahid. Ini beliau penyelenggara zakat wakaf atau semacam bidang sosial di Kementerian Agama. Nah ini Pak Wahid, ketua kloter yang ketiga, memasuki ruangan. Monggo. Ya, terima kasih. Kemudian pembimbing ibadah. Pembimbing ibadah barusan sudah satu Pak Abdul Rahman, kemudian yang kedua Gus Ulum ini dari Borobudur dengan Bapak Zainul Rofiq. Tenaga kesehatan juga dari semua ya. Monggo maju Bapak Ibu dari tenaga kesehatan supaya bergabung dan wajahnya bisa dikenali oleh seluruh jamaah kita. Alhamdulillah. Jadi para beliau nanti yang akan mendampingi panjenengan, yang akan membantu panjenengan ketika ada kesulitan dan yang akan memantau bagaimana kondisi panjenengan sehari-hari. Yeah. Monggo difoto gak apa-apa, nanti dihafalkan di rumah. Mereka lah nanti yang akan mengikuti panjenengan mulai dari ke asrama haji sampai ke Juanda, sampai terbang, sampai pulang lagi. Jadi tidak akan berpisah. Hotelnya pasti jadi satu, kloternya juga pasti kumpul dengan para beliau. Jadi gak usah khawatir. Sekali lagi, ketika petugas kesehatan itu hanya satu orang yang biasanya 3 orang, ini doa kita nih, jamaah haji berarti sehat. Sama dengan ini loh, satu saat ketika kemudian ada seluruh pabrik obat nyamuk misalnya terbakar sehingga tidak ada produksi obat nyamuk, berarti tanda Allah akan mengurangi nyamuk. Dan sebaliknya, makin banyak obat nyamuk. dan mohon dengan hormat Bapak Ibu semuanya, terkhusus juga untuk kesehatan, Bapak Ibu tidak usah terlalu khawatir. Misalnya begini, gak enak sedikit langsung berobat, jangan. Yang dilakukan apa? Ketika gak enak badan sedikit, yang harus Bapak Ibu lakukan pertama kali adalah minum zam-zam sebanyak-banyaknya. Zam-zam di Makkah dan Madinah gak seperti di Indonesia. Air galon yang ada di depan-depan kamar hotel itu isinya zam-zam semua, Bapak Ibu. Kurang puas silakan ke Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Minum sepuasnya. Tapi saya sarankan untuk panjenengan jangan minum yang dingin, tetapi minum yang biasa. Nanti ada tulisan, bocoran sedikit. Zam-zam itu ada 2 macam. Ada galon yang tulisannya itu cokol, cool. Ada zam-zam yang tulisannya not cokol. Bapak Ibu pilih yang not cokol. Not itu berarti tidak, cokol itu jadi biasa. Sebab kalau pilih yang cokol, kemungkinan besar nanti karena cuaca di sana juga kurang bersahabat, bisa-bisa khawatir pula. Itu udah minum sebanyak-banyaknya. Tetap tidak enak, baru kemudian konsultasi kepada petugas. Jangan pusing sedikit, perlu dokter saya pusing. Lalu linu sedikit, dokter saya ini. Nggak usah, guys. Konsultasi itu yang kira-kira panjenengan sudah pada batas-batas tertentu. Kalau penyakit itu yang insya Allah selesai dengan zam-zam. Bukan mistik zam-zam itu, memang terbukti air terbaik kualitasnya di seluruh dunia. Dan itu sudah ditemukan. Jadi buat Bapak Ibu sekalian, untuk Bapak Ibu juga teman-teman, saya kembali ke tempat. Terima kasih, insya Allah sudah dihafalkan ini oleh seluruh jamaah haji. Bapak Ibu, dengan mengharap berdoa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita baca Fatihah untuk membuka acara ini, dan juga dengan doa, ya Allah sehatkan para beliau semuanya, makburkan para beliau semuanya, lancarkan para beliau semuanya, ya Allah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah.
penyampaian materi manasik haji kedua oleh Ketua Tim pada bidang penyelenggaraan haji dan umroh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Yang kami hormati Bapak Haji Edi Susilo, SO MM, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, kami dari Kantor Wilayah Agama Provinsi Jawa Timur ditugaskan untuk menyampaikan terkait dengan kebijakan penyelenggaraan haji pada tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi, yang tentunya menjadi pedoman bagi kita semuanya, bagi panitia, khususnya bagi seluruh jamaah yang akan berangkat pada tahun ini. Kuota di Indonesia 221.000, di mana haji reguler sebanyak 203.320 dan haji khusus 17.680. Tentu kuota ini sudah dibagi berdasarkan ketentuan undang-undang. Jadi kalau ada mungkin daerah tertentu kemudian mengusulkan kepada Ibu Gubernur, Bu Gubernur kami daerah ini ingin ditambah kuotanya, nah ini tentu secara regulasi tidak bisa. Karena kuota itu sudah diatur setiap 1/1000 penduduk muslim itu dapatnya 1 kuota. Sehingga di Jawa Timur sampai dengan saat ini kuota yang diberikan adalah sebanyak 35.152 jamaah. Nah, dari kuota 35.152 ini masih dibagi. Ada kuota untuk jamaah haji yang full porsi sebanyak 33.000. Kemudian ada kuota khusus prioritas lansia. Dan prioritas lansia ini Bapak Ibu secara sistem tadi tidak perlu mengajukan. Jadi kalau disampaikan ke masyarakat, kalau tahun ini yang paling muda sesama lansia itu 85 tahun. Yang paling tua sesama lansia 109 tahun. Nah, misalnya tahun depan, Pak saya 85 tahun berarti tahun depan bisa berangkat. Gak bisa dipastikan. Karena tahun depan bersaing lagi sesama lansia yang akan berangkat tahun depan. Jadi prioritas lansia itu ketentuannya ya di tahun berjalan. Jadi kami menghimbau kepada panjenengan yang akan berangkat tahun ini disampaikan kepada keluarga tidak perlu datang ke asrama haji untuk menengok ya. Bapak Ibu ke asrama haji ini untuk dikarantina, untuk disiapkan kesehatannya, untuk istirahat, serta memberikan hak-hak panjenengan ketika akan berangkat. Kenapa? Karena masa tinggal saat ini di asrama haji itu tidak seperti 2 tahun yang lalu. Jadi kalau ketentuannya 24 jam di asrama haji, kalau dulu panjenengan bisa istirahat sampai dengan 18 jam, bisa mungkin bisa sampai 20 jam. Tahun ini tidak bisa. Kenapa? Karena embarkasi Surabaya sejak tahun 2024 kemarin itu diterapkan proses makarut atau fast track. Jadi orang imigrasi Arab Saudi didatangkan oleh pemerintah Indonesia untuk memberi layanan keimigrasian di Bandara Juanda. Nah, proses jamaah untuk siap di terminal menjelang keberangkatan itu minimal 4 jam sudah harus siap di bandara. Nah, sehingga proses-proses pemanggilan, keberangkatan
Ini paling nggak 7 jam dari take off sudah mulai dipanggil, sehingga masa tinggal panjenengan di asrama haji itu relatif berkurang. Oleh karena itu disampaikan kepada keluarga, mangke mau menawi pemulangan saged dijemput misalnya atau ditunggu di daerah, itu lebih baik. Insya Allah jamaah haji masuk asrama haji sesuai dengan jadwal, yaitu pada tanggal 1 Mei 2025. Kemudian kloter pertama akan terbang pada tanggal 2 Mei 2025. Kemudian wukuf insya Allah dijadwal dari RPH yaitu pada 5 Juli tahun 2025, dan seluruh rangkaian haji, seluruh jamaah haji pulang ke tanah air. Kalau gelombang 1 itu insya Allah selesai pada tanggal 25 Juni 2025. Sedangkan untuk gelombang 2 yaitu pada tanggal 10 Juli 2025. Nah, Banyuwangi menika kita gelombang pertama apa kedua itu aja? Kedua gitu. Oke. Untuk kloter insya Allah akan dipublikasikan pada tanggal 19 April. Insya Allah besok tanggal 17 April itu adalah batas terakhir pelunasan tahap kedua, sehingga finalisasi penyusunan jadwal kloter itu akan disampaikan oleh Kanwil Agama Provinsi Jawa Timur kepada kabupaten kota. Itu insya Allah pada 19 April akan diumumkan ke kabupaten kota. Penyelenggaraan haji di Indonesia Bapak Ibu ini dilakukan oleh beberapa kementerian lembaga. Jadi tidak hanya oleh Kementerian Agama. Jadi kalau kesehatan maka kewenangannya adalah Kementerian Kesehatan melalui dinas kesehatan masing-masing di daerahnya. Kalau terkait paspor adalah Kementerian Keimigrasian. Kemudian ada TNI Polri, ada Kementerian Keuangan. Nah ini termasuk yang baru yaitu BPKH sejak 2018. BPKH ini adalah Badan Pengelola Keuangan Haji Bapak Ibu. Jadi kami infokan bahwa uang panjenengan yang dulu disetor ke rekening Menteri atas nama Menteri Agama pada April 2012 misalnya, pada saat itu disetor ke rekening atas nama Menteri Agama. Tetapi sejak tahun 2018 seluruh uang jamaah haji itu sudah dipindahkan ke rekening Badan Pengelola Keuangan Haji. Jadi ada lembaga sendiri yang mengelola uang haji yang tujuannya adalah untuk meningkatkan optimalisasi dalam rangka biaya haji. Kenapa? Karena kalau tidak dilakukan optimalisasi atau peningkatan nilai manfaatnya, maka yang akan dibayar oleh jamaah itu sesungguhnya ya cukup besar Bapak Ibu. Haji reguler itu kalau secara nasional menjadi 89 juta, tetapi di Jawa Timur 94 juta. Tapi panjenengan dikurangi setoran awal, pelunasannya berapa? 60 sekian ya. 60 dikurangi 25 juta sekitar 33 juta ya. 30 juta. Nah, yang sekian juta itu dari dana optimalisasi yang dikelola oleh BPKH. Bentuknya apa? Bentuknya dalam bentuk suku dana haji Indonesia SDHI.
Jadi uang panjenengan itu ditaruh di sukuk syariah yang dikelola oleh Kementerian Keuangan melalui BPKH. Kemudian ditaruh lagi di deposito syariah. Penyelenggaraan ibadah haji Bapak Ibu, setiap tahun itu tentu akan kita hadapi problematika atau permasalahan yang ada. Kita yakin mau jadi haji itu kenapa? Meskipun petugasnya, panitianya itu setiap tahunnya sudah melaksanakan, sudah menjadi panitia, itu setiap tahun permasalahannya selalu berbeda-beda. Oleh karena itu, kepada jamaah haji, tentu kita tetap yakin bahwa haji adalah panggilan dari Allah. Semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yakin semuanya akan ada solusi dan ada penyelesaian. Haji ini panggilan Bapak Ibu. Kita sudah berupaya akan menjadi petugas, ketika sudah waktunya ternyata ada aja yang menggagalkan, yang masih wanita usaha subur. Ini perlu hati-hati ya. Jadi kalau sudah niat haji, karena ketentuan hamil muda dan hamil tua itu tentu tidak bisa diberangkatkan. Tapi kalau hamilnya 5 bulan, 6 bulan itu bisa. Tapi kalau sudah 8 bulan atau di bawah 4 bulan ini malah nggak bisa. Nah, itu perlu dipahami. Petugasnya tetapi yang berbeda itu jamaahnya Bapak Ibu. Jamaahnya tiap tahun yang ganti-ganti. Nah, jamaahnya baru terus. Nah, sehingga timbullah permasalahan-permasalahan yang ada. Tetapi yakinlah bahwa semuanya ini akan menjadi baik, berjalan dengan baik, dengan selalu berkoordinasi dengan petugas-petugas yang akan mendampingi panjenengan semuanya. Insya Allah tahun ini jumlah jamaah dalam satu kloter itu sebanyak 380 orang, terdiri dari 377 jamaah, kemudian 3 petugas. Ini sampai dengan saat ini. Kalau misalnya nanti ada kebijakan di pers itu sudah disampaikan ada kuota tambah petugas gitu. Mungkin sudah dengar di berita-berita. Nah, itu sampai saat ini belum kami terima dari Kemenang RI. Sehingga sampai saat ini petugasnya masih 3 orang. Sesuai dengan urutan Quran, bahwa Wilker Jember ini kan keempat ya. Jadi setelah Wilker Kediri, Wilker Surabaya, Wilker Madura, dan Wilker Jember. Kemudian Banyuwangi yang kelima dari Wilker tersebut. Cuman untuk Surabaya ini adalah daerah penyangga, sehingga Surabaya kloternya itu bisa di gelombang pertama sebagian, bisa di gelombang 2 sebagian. Jadi kalau melihat hitung-hitungannya dengan Surabaya selaku penyangga, jadi Banyuwangi mungkin gelombang pertama paling Pak, gelombang 2 Pak. Dia nanti dilihat ya. Jadi kalau perkiraan mungkin ya 40-an paling Pak Ji. Oh gitu ya. Ya nanti ditunggu ya. Tanggal 19 itu nanti akan diumumkan. Di dalam penyelenggaraan ibadah haji, tadi kami sampaikan bahwa untuk BPIH secara nasional itu 89 juta. Kemudian untuk embarkasi Surabaya itu 94 juta. Kemudian dibayar langsung oleh jamaah 60 juta. Yang dari nilai manfaat adalah 33.978.508 rupiah. Nanti Bapak Ibu masih memperoleh uang living cost 750 real. Jadi DP-nya masih dikembalikan ke penjenengan. Di Indonesia Bapak Ibu ada sekitar 13 embarkasi
termasuk Surabaya, mulai dari embarkasi Aceh, kemudian Kuala Namu. Nah, KNU ini adalah embarkasi di Medan yang panjenengan nanti hanya transit saja. Nanti transit pun tidak perlu khawatir, jadi cukup duduk tetap di pesawat. Tadi sebagaimana disampaikan bahwa pelunasan haji ada 2 tahap, sekarang sudah memasuki tahap 2. Kami mohon kepada seluruh KBHU, kemudian Bapak Ibu jamaah masyarakat yang ada di Banyuwangi, bagi jamaah yang memang masuk di penggabungan atau yang digagal sistem itu segera melunasi, karena tanggal 17 April adalah pelunasan terakhir supaya kuota ini bisa terpenuhi. Untuk proses dokumen Bapak Ibu, proses penerbitan visa itu dimulai 19 Februari. Jadi tim dokumen di Kanwil Kemenang Jawa Timur di kami itu mulai Januari sudah mulai bekerja Bapak Ibu. Mulai meneliti, memverifikasi, memastikan bahwa paspornya sesuai dengan data panjenengan. Untuk jamaah haji Indonesia Bapak Ibu, jadi panjenengan ketika melunasi di bank itu mendapatkan souvenir haji berupa kain batik dan kain ihram ya, serta mukena yang ibu-ibu. Souvenir haji itu meskipun banknya di Bank Banyuwangi, barangnya ya dari bank pusatnya, jadi tentu ada waktu untuk pengirimannya. Tapi alhamdulillah kalau sudah sebagian besar sudah mendapatkan. Bagi yang belum segera lapor ya, bagi yang belum, yaitu seragam batik haji. Nah, seragam batik haji Bapak Ibu ini harus digunakan ketika panjenengan berangkat dari daerah menuju embarkasi. Jadi harus pakai batik haji nasional. Jadi harus dipakai mulai dari daerah sampai dengan masuk asrama haji. Kemudian ada gelang identitas. Nah ini semuanya. Nah di asrama haji Bapak Ibu, ketika panjenengan tiba di gedung penerimaan, saat ini layanan yang dilakukan adalah layanan OSS, One Stop Service. Khusus yang lansia, makanya nanti ketua kloter maupun teman-teman PHU Banyuwangi, nanti praman yang disusun ini sedemikian rupa jamaah lansianya ini diatur secara proporsional. Jadi jangan sampai salah satu kloter isinya nanti katakanlah lebih dari 30% tempatnya ya lansia semuanya. Karena di ketentuan penyusunan praman sudah diatur. Jadi harus diatur yang jelas di praman tersebut lansianya atau yang disabilitas itu diatur sedemikian rupa, tidak ngumpul di salah satu kloter. Ketika masuk di asrama haji, bagi yang lansia itu semuanya, bagi lansia nanti turun, kemudian masuk gedung penerimaan, kemudian duduk di paling depan depan. Setelah itu para lansia ini langsung diarahkan oleh petugas lansia embarkasi, langsung dibawa ke kamarnya masing-masing. Jadi yang lansia, disabilitas ada petugas khusus. Jadi ada yang akan mengantar panjenengan ke kamar masing-masing. Nah nanti seluruh hak-haknya akan diberikan panitia di kamarnya panjenengan. Untuk yang tidak lansia, yang 65 ke bawah, ini semuanya mengikuti kegiatan penerimaan. Apa saja yang akan dilakukan? Yang pertama adalah pemeriksaan kesehatan. Jenengan akan dicek finalisasi terakhir Bapak Ibu. Dicek kesehatannya, khususnya ya panitia usia subur.
Ini pengecekannya lebih lama biasanya. Kalau yang tidak masuk di dalam bus ya mungkin ya 5 menit sudah selesai. Tapi kalau yang bus ini lumayan 15 menit kadang satu orangnya. Nah di penerbangan ini cek kesehatan, kemudian dicek barang bawaannya. Kami berpesan kepada Banyuwangi, panjenengan nanti selama di Mekah, di Madinah, di Armusna itu sudah diberikan hak konsumsinya 3 kali sehari, baik di Madinah, di Mekah, di Armusna ini diberikan semuanya. Jadi boten-boten menawi jamak Banyuwangi mungkin beto rice cooker. Nah nanti waduh ini kok bawa rice cooker yang ngasih dengan mana sih siapa Pak Edi waduh ini. Jadi kami berpesan ya, jadi jangan membawa barang-barang bawaan yang memang jadi panjenengan di sana itu tidak dibolehkan masak-masak Bapak Ibu. Jadi panjenengan di sana sudah dari lama, kemudian sekarang dipanggil dapat ini dimanfaatkan untuk beribadah. Jadi monggo panjenengan beribadah dengan baik, dengan khusyuk. Panjenengan sudah nunggu sekian tahun. Nah, berikutnya barang bawaan seperti gunting, korek. Nah ini biasanya bapak-bapak ini korek. Jadi ini ditaruh di koper besar. Itu masih banyak, setiap kloter, setiap proses itu sampai tumpuan yang disita. Yang paling banyak itu gunting. Jadi kalau gunting semuanya ditaruh di koper besar. Nah kalau yang di tas kabin, kalau panjenengan bawa barang ya yang pribadi, obat pun itu harus ada izin dokternya kalau obatnya terlalu banyak. Jadi yang boleh itu hanya tas paspor sama tas kabin atau koper kecil. Nah di asrama haji ada kegiatan panjenengan mengikuti kegiatan rutinitas, melakukan ibadah berjamaah di masjid, ada ceramah agama, ada konsultasi, monggo nanti bisa tanya. Kemudian untuk ketua kloter atau pembimbing kloter, kesehatan kloter, karu dan karom, ada kegiatan pemantapan karu dan karom. Nah, pada saat di penerimaan itu jenengan akan memperoleh living cost, memperoleh paspor, kemudian memperoleh gelar identitas. Setiap hari itu pasti ada yang komplain Bapak Ibu ke kami itu. Kebetulan kami kan sering jadi di bidang perbekalan yang bagian nyangoni living cost beliau. Setiap hari pasti ada yang lapor. Padahal sudah tanda tangan. Jadi uang living cost maupun gelar itu diberikan di awal, tanda tangan dan didokumentasikan. Maka dipastikan seluruh jamaah itu menerima. Yang banyak terjadi, ini sudah terima living cost-nya, kemudian jalan mau keluar, habis itu dititipkan ke saudaranya, ke anaknya, ke putranya. Setelah di kamar, teman-temannya buka, dihitung, loh saya kok nggak dapat. Yang paling banyak gitu Bapak Ibu. Loh Bu, ini tanda tangannya. Wah, betul semerap kalau tanda tangan ini. Biasanya cap jempol gitu biasanya. Yang sering gitu. Oleh karena itu nanti diingatkan. Jadi kalau sudah menerima paspor, khususnya paspor ya, kalau paspornya jenengan ketelesut, maka nggak bisa terbang. Jadi kalau sudah menerima paspor, pastikan masuk di tas paspor. Pun nggak usah dibuka-buka malu. Sudah dibiarkan saja. Di tas paspor itu dapat living cost, dapat gelar. Pun, insya Allah kalau sudah dapat gelar, itu sudah identitas panjenengan selama di Arab Saudi. Karena ketika di Arab, panjenengan sudah nggak pegang paspor. Paspornya itu diambil oleh pihak maktab. Jadi panjenengannya identitasnya apa? Yang gelar sama kartu identitas yang akan diprint oleh Pak Kasih PHU.
Nanti seluruh jamaah ini dapat ID card jamaah, akan di print ya. Nanti nunggu kalau sudah jadwalnya sudah fix baru bisa di print sesuai dengan jadwalnya. Baik, untuk di asrama haji Bapak Ibu, daya tampung asrama haji ini kalau normalnya itu mampunya itu 4 kloter. Jadi bednya itu kalau ada bed yang susun selama sehari itu 4 kloter, maka bed susun itu tidak akan digunakan. Tetapi ada yang jadwalnya nggak salah ada 5 kali mungkin di dalam satu musim, itu yang sehari 5 kloter. Maka mau nggak mau ini akan menempati bed yang bentuknya masih susun, tapi yang ditempati memang bawahnya. Nah, berikutnya makarut Bapak Ibu. Jadi 7 jam sebelum take off panjenengan akan dipanggil. Kalau sudah dipanggil masuk di bus, itu busnya disegel. Jadi panjenengan nggak bisa keluar. Misalnya ketuk-ketuk mau pipis itu nggak boleh. Jadi bus itu disediakan toilet ya. Nah, makanya ketika mau persiapan, jenengan yang punya hajat aja itu diselesaikan. Jadi ketika Bapak Ibu seluruh jamaah kloter 43 misalnya asal Banyuwangi, mohon segera menuju gedung Aula Birali untuk proses pemberangkatan. Nah itu monggo, tas tenteng, tas kabinnya dibawa semuanya. Nah, monggo kalau yang ke kamar kecil segera dilakukan. Kalau panjenengan sudah masuk di bus, itu sudah dikunci, digembok, disegel, nggak boleh keluar. Setelah itu menuju bandara. Nah, dengan adanya makarut, maka min 4 jam sudah harus di terminal. Itu kalau di makarut Bapak Ibu yang kami himbau, panjenengan disiapkan uangnya 50.000. Kenapa? Ini pengalaman di tahun sebelumnya Ibu. Makarut ini kan baru tahun kemarin. Tahun kemarin kloter 1 sampai dengan 10 Bapak Ibu, jamaah haji yang mengalami dehidrasi diturunkan di Medan, dikembalikan ke asrama haji Sukolilo, itu ada 6 orang. Jadi karena nunggu 4 jam, tidak bawa minuman, tidak ada dikonsumsi, itu jamaahnya kelelahan, sehingga mau pingsan diturunkan di Medan. Kalau dari Medan bisa diberangkatkan langsung enak, tapi ternyata tidak seperti itu karena berbeda embarkasi. Jadi dipulangkan lagi ke Sukolilo, diurus oleh Saudia melalui pesawat reguler. Nanti setelah kondisi normal, stabil, baru diberangkatkan lagi ikut kloter selanjutnya. Oleh karena itu setelah kloter 11 ke atas, ketika pemantapan karo-karo kami sampaikan, jenengan menyiapkan uang, masalah nanti dipakai apa enggak apa-apa, tidak wajib maksudnya. Cuma kalau panjenengan nunggu 4 jam, kemudian ingin minum, paling enggak 50.000 2 orang kan sudah dapat air putih, kopi teh dan kue 2. Jadi monggo bisa berdua, bertiga, monggo. Yang penting nyiapkanlah. Misalnya di makarut itu panjenengan, oh ya saya nggak apa kuat, artinya tidak kelelahan apa ya nggak apa-apa. Cuma untuk siap-siap supaya tidak terjadi seperti kloter-kloter awal tahun kemarin. Dan itu terjadi loh, 6 orang dari kloter 10 itu 6 orang yang dikembalikan. Tapi setelah kloter 11, setelah dilakukan itu, alhamdulillah tidak terjadi lagi. Meskipun panjenengan yang bayar sendiri, lounge istilahnya di lounge terminal itu. Kemudian embarkasi Surabaya Bapak Ibu, insya Allah tetap sama, ada Provinsi Jawa Timur, kemudian NTT, dan kemudian Bali.
Jadi tahun ini yaitu menggunakan Airbus 330. Nah, ini barang bawaan ya, sudah kami sampaikan tadi. Jadi barang bawaan termasuk rokok ya. Rokok ini maksimal 200 batang dan digunakan untuk yang menggunakan saja. Paham ya? Jadi kalau ibu-ibu bawa rokok ini nggak masuk akal katanya petugasnya. Nah, dititipi bapak Jadi 2 slot itu maksimal yang boleh dibawa setiap jamaah laki-laki itu 2 slot, nggak boleh lebih. Yang mudah-mudahan Banyuwangi tertib ya. Insya Allah Banyuwangi tertib. Alhamdulillah Banyuwangi jamaahnya tertib. Terkait barang bawaan setiap tahun sih nggak ada permasalahan. Berbeda dengan jamaah yang tetangga lainnya. Jadi setiap tahun itu ada jamu, ada rokok, Masya Allah. Tapi yang berat Bapak Ibu, itu ada yang kadang jamaah itu membawa tulisannya. Tulisan misalnya tulisan Arab di lowong-lowong kayak gitu kan ada ya. Itu Bapak Ibu, kalau di Arab Saudi, kalau di Indonesia itu biasa ya. Kalau di Arab Saudi itu jenengan kena pasal syirik. Jadi pasal syirik ini lebih besar daripada hukuman yang lainnya. Jadi jimat lah katakanlah ya. Itu pernah terjadi kayak gitu. Jadi disangkanya akhirnya harus datangkan para panitia PPH yang pandai berbahasa Arab dari pemerintah kita yang ada di sana untuk menjelaskan. Dan kalau habis itu di bandara padahal bisa ditahan bisa sampai 4 jam, 6 jam, bahkan ditaruh di tempat khusus dulu sampai betul-betul ada penjamin yang memang ini bukan bagian daripada syirik. Itu pesennya gitu. Jadi yang seperti itu panjenengan hindari. Nah, kemudian ada power bank, biasanya kan juga bawa panjenengan ya. Nah, itu ada batasannya. Selanjutnya untuk jamaah haji tahun ini terkait dengan koper jamaah. Jadi untuk koper haji tahun ini panjenengan dapat 4 macam ya. Yang pertama koper besar, dan kedua tas kabin atau koper kecil. Kalau yang koper besar nanti maksimal 32 kg. Kalau yang tas kabin 7 kg. Kemudian ada tas paspor, dan yang terakhir ada tas ransel. Jadi untuk tas ransel ini hanya boleh dipakai ketika Armusna, ketika di Arafah, Musdalifah dan Mina. Tas ransel itu. Kenapa? Dari evaluasi yang terjadi, tenda di Mina, kalau dulu kan karpet ya, alasnya kan karpet atau tikar. Tapi kan sekarang kasur yang isinya satu orang. Jadi isinya full kasur saja. Nah, ketika Bapak Ibu membawa tas kabin, tas tenteng yang didorong itu kesulitan untuk menuju tempat kasur yang di ujung itu bingung. Karena apa? Karena space tempat tidur di Mina itu sudah full, nggak ada tempat jalannya sama sekali. Oleh karena itu digantilah tahun ini dengan ransel. Jadi panjenengan nanti di tenda Mina itu bisa langsung masuk menempati kasurnya, tidak bingung lagi kopernya ditarik itu betul. Nah, tas koper, tas tenteng semuanya ditinggal di pemondokan. Untuk perlindungan jamaah haji, BPIH yang Bapak Ibu bayar itu sudah termasuk asuransi yang akan dilakukan oleh asuransi syariah. Tapi mudah-mudahan semuanya sehat walafiat ya. Jadi boten usah berharap dapat asuransi. Kemudian berikutnya
Jadi panjenengan nanti rutenya. Jadi kalau gelombang pertama jamaah haji datang ke asrama haji, tinggal sekitar yang 18 jamaah, 16 jam sudah siap-siap berangkat. Kemudian dari asrama haji ke bandara, dari bandara menuju Madinah. Karena Bapak Ibu sudah dilakukan pengecekan fast track-nya, maka nyampe di Madinah itu tidak dilakukan pengecekan lagi. Jadi panjenengan langsung bawa tas tentengnya, tas koper kabinnya itu ya, dengan tas paspor masuk ke bis. Nanti di bis akan diambil paspornya, diminta oleh petugas. Diserahkan aja, jangan pakai paspor saya, enggak. Jadi paspornya ini tujuannya supaya nggak hilang, nanti bisa pulang. Jadi paspornya diminta, diserahkan. Kemudian Bapak Ibu langsung masuk ke bis masing-masing sesuai rombongannya. Insya Allah tahun ini 9 rombongan ya. Jadi satu kloter 9 rombongan. Dan nanti diingat, kalau dari Tanah Air rombongan 1, ya di sana rombongan 1 terus. Oh saya rombongan 2 terus. Nah setelah masuk bis, ini langsung dibawa menuju hotel sesuai pembentukan yang dijadwal. Kopernya bagaimana? Kopernya ini akan diantar oleh petugas PPIH Arab Saudi. Tas koper besarnya itu. Jadi panjenengan turun, tas kabinnya dibawa ke bis, sudah paspor diserahkan menuju hotel. Nah, ketika di Madinah, pemerintah memang saat ini tidak memasukkan program tarwiyah di dalam kurikulum manasik haji. Kenapa Bapak Ibu? Karena jadwal di Arab Saudi itu jadwal pesawatnya dulu Bapak Ibu. Apa ya? Seenaknya ngerubahnya dulu maksudnya. Jadi kadang berubah berapa jam itu kan, kalau berubah kan otomatis sudah mempengaruhi. Sedangkan kalau Bapak Ibu sudah harus waktunya ke Mekah, ya mau nggak mau harus berangkat. Oleh karena itu apapun yang mudah-mudahan panjenengan di Madinah bisa 8 hari full sehingga dapat beribadah berjamaah di Masjid Nabawi. Bagi jamaah yang lansia, monggo tidak harus memaksakan ke masjid terus. Kenapa? Panjenengan ke sana utamanya adalah berhaji. Jangan sampai ketika di Madinah sebelum haji di Mekah memforsir kegiatan ibadahnya, sunnah-sunnahnya, nanti ketika haji fisiknya menurun. Ini dihindari. Monggo bisa melihat kondisi fisiknya dan banyak minum seperti disampaikan. Karena kalau bulan April ini ya mulai panas gitu sih, mulai panas ya. Kalau dingin kan Oktober, November itu sampai Januari. Nah, ketika melaksanakan di Madinah, maka biasanya kurang dari 2 hari sudah dihimbau oleh panitia di Dakar Madinah. Nanti ketua kloter itu diminta, dengan ketua kloternya itu diminta untuk mengecek paspor di pihak maktabnya, ngecek paspor finalnya. Jadi nanti paspornya diberikan lagi ketika panjenengan naik bus. Jadi keluar hotel mau berangkat ke Mekah naik bus, itu paspornya diberikan lagi. Nah yang harus dijaga, makanya kenapa harus diingat bisnya. Karena paspor itu ketika panjenengan naik bis tadi rombongan 1, paspornya di plastik juga di situ. Kalau tiba-tiba ditemukan posisinya di bus ternyata bukan panjenengan namanya, diturunkan Bapak Ibu, ya, ditinggal. Gak ada, dicari lagi gak ada. Kalau orang Arab itu gak ada. Hanya dikasih waktu paling 15 menitan, kalau sudah ya sudah.
nanti otomatis akan ditangani oleh panitia Dakar Madinah. Tapi kan kasihan, jenengan nanti mestinya bisa umroh wajib bersama, ini jadwalnya menjadi tidak bisa bersama. Lalu kemudian ketika ini di Madinah, maka untuk Madinah jamaah haji mulai melakukan niat umroh, ambil mikot yaitu di Bir Ali. Pastikan nanti pembimbing ya, para pembimbing kloter, pembimbing KBHU ini memastikan bahwa seluruh jamaah sudah mengambil mikot di Bir Ali. Setelah itu baru panjenengan akan menuju ke Mekah. Perjalanan dari Madinah ke Mekah ini akan diangkut melalui bus antar kota perhajian. Insya Allah busnya bagus-bagus kalau yang antar kota ini. Busnya besar-besar. Nanti bagi jamaah, biasanya kalau tas kabin ya, tas tenteng atau tas kabin koper kecil, itu kan biasanya harus kalau di Arab aturannya itu harus ditaruh di bagasi bis. Kalau ditaruh di dalam bis, itu triknya yang penting nggak boleh tas itu terlihat ketika petugas ngecek bis. Jadi setiap bis akan berangkat, diberangkatkan menuju Mekah, itu ada Kementerian Haji Arab Saudi yang ngecek. Naik gitu dicek. Nah kalau ada tas yang di jalan lorong itu dianggap mengganggu, itu pasti semuanya disuruh nurunkan, ditinggal mana. Itu kayak gitu. Nanti ya diantar tentu oleh panitia, tetap akan diantar, tapi menjadi beban pekerjaan. Makanya panjenengan kalau tas kabin itu nanti ya dimasukkan di bis saja. Kalau panjenengan bawa, ya pastikan tidak di lorongnya bis itu loh. Di kakinya masing-masing itu masih bisa. Tapi yang aman itu di bagasinya bis. Cuma karena bagasi ini terbatas biasanya. Soalnya panjenengan berangkatnya biasanya tasnya kecil-kecil ya. Dari Madinah isinya sudah banyak biasanya. Mulai seset. Nah, baik, setelah itu Bapak Ibu panjenengan di dalam perjalanannya nanti akan dipimpin oleh ketua rombongan masing-masing atau melalui para kiainya, pembimbing KBHU-nya untuk bertalbiyah menuju ke kota Mekah. Mari kita bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Panjenengan di dalam perjalanan akan membaca talbiyah. Di panjenengan monggo Bapak Ibu semuanya dengan tentunya sama antara satu dengan yang lain. Panjenengan dengan yang adalah saudaranya. Kemanapun ya dilihat, diingu, oh ya anggota saya lengkap. Karena di Mekah Bapak Ibu 3.500.000 yang bisa haji seluruh dunia. Oleh karena itu kemana-mana harus berbarengan. Nah ketika sampai di Mekah, maka yang turun terlebih dahulu itu ketua kloter dengan ketua rombongannya. Jamaahnya ini menunggu di bis. Nanti ketua rombongan ambil kunci. Setelah kunci didapat, baru jamaahnya diarahkan ke kamarnya sesuai lantai berapa. Ini supaya jenengan tidak terlalu
kredit di lobi hotel. Jadi turun, habis itu karungnya sudah dapat, oh ya lantai 2, tinggal nanti langsung diarahkan ke lantai 2. Yang penting tas tenteng, tas semuanya itu nanti petugas itu akan diturunkan oleh tenaga-tenaga Arab yang dari maktab itu. Kemudian akan dinaikkan ke lantainya. Cuma biasanya nggak perlu panik atau bingung, Pak, koper saya belum ketemu. Soalnya biasanya oleh panitia teman-teman yang dari pihak hotel itu banyak ditaruh di satu lantai. Jadi nanti ya biar koordinasi, oh ya ini yang enak di lantai ini semua kayak gitu. Yang penting panjenengan sudah bisa ke kamar masing-masing. Nah, pesan kami kepada nanti ketua kloter, pembimbing kloter dan pembimbing KBHU untuk pelaksanaan umroh wajib. Nah, ini biasanya Bapak Ibu, panjenengan nyampe Mekah itu ingin cepat, buru-buru melaksanakan tawaf, sa'i dan tahallulnya. Nah, ini untuk umroh wajib itu dari pemerintah dengan syarikat itu sudah ada kontraknya. Jadi panjenengan itu akan dipandu. Yang jadwalnya biasanya dimulai jam 9 malam. Jadi ada kadang peristiwa waktu itu dia berangkat, kloter ini berangkat dari Madinah jam 8 pagi, nyampe di Mekah kan sekitar jam 2 ya, sekitar jam 1 jam 2. Di sana kan panas Bapak Ibu. Yang berbeda lah dengan Indonesia panasnya, masih lebih panas sana. Ya kalau suhunya bisa 40 rata-rata gitu. Jadi sudah nyampe, habis itu sudah di kamar. Nah tiba-tiba ada beberapa rombongan itu turun berut. Loh Pak, mau kemana Pak? Mau ke Masjidil Haram. Loh, kan jadwalnya nanti malam. Ya Pak, kami sudah biasa gitu. Padahal panjenengan habis perjalanan 6 jam, belum stabil. Di sini masih akan dapat makan siang. Paling enggak ada istirahat lah. Kalau memang ingin sendiri. Tetapi kalau dari program pemerintah itu harus dipandu oleh pihak maktab itu jam 9 malam dimulainya. Itu lebih enak dan lebih lancar. Tadi nanti jam 9 malam habis isya, nanti akan difasilitasi oleh pihak maktab, busnya juga, nanti baru berangkat ke Masjidil Haram. Panjenengan enak, tawaf enak, ada yang ngawal. Cuman kadang boten sabar gitu. Terburu selesai umrohnya, buru-buru ingin lepas ihramnya. Insya Allah kalau masih di dalam sehari masih boten apa-apa. Jadi nanti diingatkan ke Pak Ketua Kloter pembimbingnya, ini nanti jangan langsung karena kondisinya harus stabil dulu, paling nggak makan terlebih dahulu. Kenapa? Kalau lihat jadwalnya panjenengan, misalnya gelombang 1 saja atau gelombang 2, itu jumlah dari negara lain itu sudah pada mulai di Mekah. Kalau di awal-awal rata-rata masih longgar, tapi kalau sudah mendekati gelombang 2, ini negara lain sudah mulai masuk di Mekah juga. Nanti setelah Al-Husna baru pulangnya melalui Bandara Jeddah baru ke tanah air. Baik Bapak Ibu, ini yang terakhir terkait layanan jamaah haji di Arab Saudi. Jadi Indonesia ini haji tamattu ada programnya, ada rute kedatangan pulang gelombang 1 dan 2 tadi sudah saya jelaskan. Kalau gelombang 2 ya dari embarkasi ke Bandara Juanda, ke Bandara Jeddah baru ke Mekah. Setelah haji selesai baru ke Madinah, baru ke Indonesia. Nah, untuk akomodasi di Mekah Bapak Ibu, jadi panjenengan di Mekah itu isinya satu kamar, biasanya standarnya satu kamar isi 4 orang. Dan Bapak Ibu itu dipisah gitu. Jadi masa tinggal di Mekah itu panjenengan dipisah. Nah kalau misalnya jadi di Arab Saudi memang ketentuannya pria wanita dipisah untuk kamarnya, dan kamarnya itu sudah ditempeli nama-namanya siapa melalui siskohat. Jadi
nggak usah khawatir nggak dapat kamar, boten. Semuanya dapat kamar. Karena kalau di Mekah itu hotelnya adalah sistemnya sewa musim. Jadi kalau hotel di Mekah, Bapak Ibu di hotel panjenengan ini tidak akan ketemu dengan jamaah dari negara lain. Karena hotel itu sudah di booking Indonesia. Nah, untuk di pemondokan di Mekah tadi sudah disampaikan, yang jelas yang nggak boleh panjenengan itu biasanya ketika sampai di hotel itu dikasih kartu juga dari hotel ya. Ini penting disimpan saja. Karena kalau panjenengan pas melaksanakan tawaf waktu di Masjidil Haram, pulangnya ternyata dengan rombongannya terpisah di samping gelang, itu kalau ada kartu hotelnya itu cepat ya. Nanti di setiap tempat, apakah di Masjidil Haram maupun di Nabawi, itu ada panitia sektor khusus di area situ, sehingga kalau ada apa-apa dicari saja sektor khusus, nanti mereka yang akan mengantar. Jadi tidak perlu bingung panjenengan. Kemudian nanti kalau di hotel Bapak Ibu pastikan, karena jenengan kalau beribadah ini biasanya jamaah ini sukanya kan langsung kan gitu. Jadi berangkat misalnya habis makan siang ya, atau jam 10 sholat duhur, sholat asar, itu pengennya sekalian nanti sampai isya, nggak pulang-pulang biasanya gitu. Nah ini kalau meninggalkan kamar hotel itu pastikan semuanya dimatikan. Kalau mungkin ada yang masak air atau AC, itu sebaiknya dimatikan saja supaya tidak ada terjadi konsleting. Yang sering terjadi adalah biasanya itu masak air. Lupa kalau ke Masjidil Haram itu pasti kalau ke Masjidil Haram lama loh Ibu. Nggak mungkin lah cepat-cepat kembali, nggak, pasti lama. Sekalian nanti sholat asar baru nanti pulang, nanti berangkat lagi maghrib bisa. Kemudian untuk konsumsi itu jadi konsumsi yang diberikan ke panjenengan itu 3 kali makan sehari, itu baik di Madinah, Mekah maupun di Arusna. Kalau di total itu panitia itu menyediakan 25 juta box untuk makan panjenengan. Makanya sudah jangan berpikir bawa beras. Ada loh, masih bawa beras itu juga ada. Tapi kalau misalnya bawa pecel Banyuwangi gitu, untuk tambahan gitu. Biasanya kan kalau sehari 2 hari belum, tapi kalau sudah seminggu kangen biasanya gitu. Nah itu nggak apa-apa, itu dibawa boleh. Nanti satunya beda-beda lah, satunya pecel, satunya apa itu boleh. Itu, tapi kalau alat masak itu nggak boleh ya, karena jenengan makan sudah diberikan. Kemudian terkait dengan transportasi nanti panjenengan akan dilakukan bus sholawat yang 24 jam. Jadi dari hotel, panjenengan keluar hotel itu sudah ada halte atau istilahnya petugas dari panitia. Biasanya bawa payung atau apa itu standby di depannya hotel. Jadi panjenengan 24 jam itu ada bus. Kemudian Bapak Ibu di tahun ini, jadi harapan tahun ini untuk tenda di Mina itu inginnya ada space yang bisa buat jalan panjenengan untuk menuju kasurnya masing-masing. Nah, lalu apa yang bisa agar itu terwujud? Maka tahun ini pemerintah mulai tahun kemarin itu melakukan skema murur ya. Tahun ini insya Allah sudah ditetapkan adalah skema tanazul. Sepertinya Banyuwangi boten ya. Kayaknya kloternya 80-an. Jadi ada 3 kloter di embarkasi Surabaya sesuai Kedirjen. Jadi tahun ini untuk memastikan jamaah itu terlindungi aman, nyaman, baik di Arafah, Musdalifah dan Mina khususnya, sehingga tenda itu ada tempat lorongnya untuk berjalan.
Itu tahun ini ditetapkan skema tanazul armusna. Berapa jumlahnya? Sebanyak 37.000 yang ditanazul. Untuk embarkasi Surabaya ada 3 kloter. Kalau nggak salah kloternya 89-90-an. Banyuwangi aman, berarti Banyuwangi tidak kena skema tanazul. Nah, skema tanazul ini tahun ini Pak Kiai mungkin bisa disampaikan. Kalau tahun-tahun sebelumnya posisi jamaah yang diikutkan murur, yang lansia, disabilitas, itu kan dilaporkan kan tanggal 7 Dzulhijjah, menjelang tanggal 8 berangkat ke Armusna. Tahun ini enggak. Jadi tahun ini sudah ditetapkan kloter berapa yang akan ditanazul. Nah, nanti Bapak Ibu panjenengan tanggal 8 semuanya akan diberangkat menuju Arafah. Maka niat hajinya dilakukan di pemondokan masing-masing. Nah, ini nanti baru tanggal 8 berangkat ke Arafah. Sebagaimana tadi disebutkan Pak Kepala maupun Bu Ina, jadi haji adalah Arafah. Maka panjenengan harus jaga kondisinya. Jenengan harus sampai di Arafah. Panjenengan di Arafah melakukan wukuf, kita berserah diri bahwa kita semuanya ini manusia ciptaan Allah yang di hadapan Allah itu kecil, tidak ada apa-apanya. Tanpa panggilan, tanpa pertolongan, tanpa ridhonya kita tidak akan sampai di sana. Maka panjenengan ketika wukuf di Arafah ini betul-betul dimanfaatkan dimanapun itu. Jadi kami menghimbau jangan terlalu banyak selfie Bapak Ibu ya. Sampai di bandara kirim. Dengan yang dokumentasi atau apa ya sudahlah, itu sudah direkam oleh malaikat-malaikat. Jadi jenengan sudah yakin saya beribadah karena Allah. Nanti ada yang selfie kan, ada yang lain ada yang foto gitu ya. Karena kalau sudah selfie waktunya habis untuk kirim WA ke grup, grupnya 10 berapa menit sudah. Padahal dengan di sana untuk berzikir, berserah diri, berdoa untuk diri sendiri, untuk keluarga, maupun untuk masyarakat dan pada umumnya untuk Indonesia supaya menjadi yang lebih baik. Dan terakhir Bapak Ibu, tadi disampaikan bahwa Armusna atau tanazul itu prosesnya dari Arafah itu nanti jamaah ke Musdalifah, kemudian ke Mina, setelah itu langsung ke hotel. Mungkin itu dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami berpesan kepada jamaah di Banyuwangi ini semoga semuanya sehat dan pulang menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mendapatkan keberkahan, keridhaan dan kebaikan dari acara ini, mari bersama-sama kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dipimpin oleh beliau, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam dan Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, yang kami hormati Bapak Haji Maskur SAG MPD Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak.
بنية القبول وتمام السهول والقضاء حجتنا وحاجاتكم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بلطف وعافية وسلامات وقلوب المرام وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا الله إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة المتان والقرآن العظيم أن تفتحنا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا بمعاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا يا الله جماعة حاجي إندونيسيا عامة وجماعة بينامي خاصة من كل بلاء ووباء وفتنة ومحنة وخوص وضير إنك ولي كل خير ومؤتي كل سائل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية والسلام. اللهم جملنا بالعافية والسلام. اللهم جملنا بالعافية والسلام وحفظنا في التقوى والاستقامة وأعنا من مجيبات الندم إنك أنت السميع الدعاء. اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا وسعينا سعيا مشكورا وذنبنا ذنبا مغفورا وتجارة تبور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah pepaya, buah berbiji, nikmat dimakan